Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya David Setiadi. Ini di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Komponen. Ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Rekayasa Perangkat Lunak ya. Kita masih melaksanakan perkuliahan daring karena ternyata di tahun 2021 ini kita pandemi belum berakhir. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian teman-teman juga semua mudah-mudahan bisa mengikuti mata kuliah ini walaupun kita melaksanakannya dengan metode daring ya. Baik, kita langsung saja. Ini pertemuan pertama, kita akan membahas sedikit pengantar tentang rekayasa perangkat lunak berbasis komponen ya. Baik, software engineering, saya yakin teman-teman semuanya sudah sering mendengar kata ini karena kita berada di rumpun informatika. Saya yakin sering mendengar kata software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Kita masih dalam satu bidang perangkat lunak. Jadi saya sedikit mengingat lagi ke belakang, mungkin ya karena ini mata kuliah rekayasa perangkat lunak pasti berada di semester berapa ya? Di tingkat 2 atau tingkat 1 ya biasanya. Oke, kita bahas sedikit. Jadi rekayasa perangkat lunak ini definisinya menurut si Fritz Baer ini adalah penerapan dan pemanfaatan prinsip-prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang ekonomis, yang handal, dan bekerja secara efisien pada mesin-mesin yang nyata. Kemudian karakteristik perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa tidak dibuat dalam pengertian pada umumnya, tidak lapuk atau mengalami penyusutan secara fisik ya. Tujuannya adalah memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, kemudian menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal dan tepat waktu, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform, kemudian menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya sangat rendah, serendah mungkin ya. Berikutnya, rekayasa perangkat lunak pada zaman sekarang ini yaitu sekitar 80% dari proses software engineering-nya berhubungan dengan aktivitas mengubah software yang sudah ada. Misalkan, saya sudah pernah bikin software nih kayak gini. Pasti CRUD-nya ya sama-sama aja lah gitu-gitu aja. Misalkan, contoh, ada beberapa pengembangan aplikasi yang dari yang sudah ada ya. Contoh di perusahaan saya, misalkan, saya dulu pernah membuat aplikasi POS, point of sale ya. Nah, point of sale ini ketika ada yang digunakan misalkan di cafe, di resto, kemudian tiba-tiba ada yang pesan dari untuk toko komputer, untuk servis komputer, servis laptop, karena memang sama-sama ada POS-nya, akhirnya ya si POS-nya kita gunakan lagi. Kita merubah yang sudah ada. Kemudian ada lagi ternyata ini pesanan versi enterprise-nya misalkan. Ini untuk dibuat global, misalkan si aplikasinya lebih besar, lebih ya ada beberapa komponen atau beberapa resort yang tetap kita gunakan terus-menerus karena ya memang si resortnya sama dengan yang dibutuhkan dari klien tersebut. Jadi di sini disebutkan sekitar 80% proses dari software engineering-nya adalah ya aktivitasnya mengubah software yang sudah ada. Berikutnya adalah waktu yang tepat untuk memasarkan suatu produk menjadi kunci sukses dalam bisnis perangkat lunak. Jika teman-teman misalkan memang nanti concern di pengembangan perangkat lunak atau membuat startup misalkan ya, ini waktu yang tepat adalah kunci suksesnya. Misalkan biasanya sekarang lagi musimnya aplikasi apa ya? Ya misalkan aplikasi POS itu yang tadi saya pun ikut-ikutan membuat aplikasi POS yang kita pasarkan. Nah, kalau kuncinya yang timingnya yang pas, itu kadang si produk kita bisa jadi booming. Karena memang ada beberapa produk saya yang saya buat ditujukan untuk beberapa pasar yang memang tidak dilirik oleh pasar lain. Memang kecil, tapi karena pesaingnya sedikit, akhirnya ya lumayan. Produk saya waktu itu booming. Karena memang launchingnya pada saat yang tepat. Kemudian sistem harus dibuat dengan memfasilitasi perubahan atau reusable. Kemudian sistem harus dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi
pemasaran memasarkan suatu produk itu ya kuncinya adalah tepat waktu. Jadi waktu untuk developnya kita jangan sampai ketinggalan masa. Misalkan kemarin saya membuat aplikasi untuk momennya adalah PSBB. PSBB itu kan orang-orang harus tetap di rumah, tidak boleh keluar rumah. Terus sedangkan mereka membutuhkan sandang ya, pangan misalkan untuk makan, kebutuhan untuk sehari-hari. Akhirnya saya membuat aplikasinya namanya Pasagi ya, Pasar Sumedang Go Online. Nah itu saya membuat aplikasi itu dalam waktu 1 minggu sampai 1 minggu, walaupun misalkan karena memang waktunya cuma 1 minggu, ya jelas pasti ada bug lah. Tapi kita paksa untuk launching waktu itu, karena memang kita nggak mau kehilangan momen. Akhirnya dalam waktu 1 minggu setelah launching kita sudah ribuan download dari si aplikasi Play Store-nya ya, walaupun waktu itu memang proses bisnisnya tidak terlalu matang. Nah itu kadang momen-momen seperti itu dibutuhkan, jadi harus secepat mungkin kemudian memfasilitasi perubahan. Karena kadang-kadang, contoh si aplikasi tadi Pasagi itu setelah PSBB selesai, saya merubah sistem bisnisnya, alur bisnisnya, karena untuk konsep PSBB itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena memang sudah PSBB-nya sudah berhenti, misalkan ya, seperti itu. Akhirnya kita merubah proses bisnis. Kemudian permasalahan dalam software engineering itu beberapa diantaranya adalah ukuran dan kompleksitas software yang berkembang sangat pesat. Jadi karena skalanya yang tadinya kecil jadi besar, kemudian kompleksitas softwarenya yang semakin kompleks sekali, itu ya salah satu permasalahan dalam software engineering. Itu developer saya waktu pertama kali, mungkin di tahun pertama kedua, ketika mendapat klien atau pesanan software yang lumayan besar itu ya kita memang kesulitan, karena sebelumnya kita membuat aplikasi yang ya biasa-biasa saja, maksudnya tidak terlalu skalanya terlalu besar. Belum setelah nanti sudah besar, teknologinya pun berubah. Oh ini nggak kuat pakai teknologi ini, akhirnya kita ganti dengan teknologi B. Teknologi B sudah nggak kuat lagi, kita ganti ke teknologi C, terus seperti itu ya. Kita berubah-ubah arsitektur. Kemudian berikutnya adalah suatu produk dapat menjadi bagian dari produk yang lebih besar lagi. Ini maksudnya adalah produk yang kita buat itu ya bisa jadi produk yang lebih besar lagi. Ini permasalahan yang serius yang tadi saya bilang, karena lebih kompleks. Ini skalanya harus dibuat ya sefleksibel mungkin, supaya gimana caranya ketika produk kita meledak, booming, ya kita harus siap dengan sistemnya. Berikutnya adalah klien menginginkan software yang tidak statis, harus bisa diupdate. Karena softwarenya ya harus berubah-ubah mengikuti zaman, mengikuti kebutuhan. Kalau misalkan kebutuhannya sudah mulai besar, mulai kompleks, ya aplikasinya harus diupdate juga, harus ikut. Kemudian waktu pemasaran yang sangat singkat, karena perubahan dalam dunia digital itu dan dunia software itu ya sangat cepat teknologinya. Mungkin dulu kita masih nyaman dengan menggunakan Delphi, PB dan lain-lain, ternyata sekarang kan sudah nggak dipakai. Sekarang kita sudah pindah ke web. Di perusahaan saya, di 1 tahun pertama kita fokus di web terus. Nah di tahun kedua sudah mulai, si klien itu sudah pesan web beserta Android-nya. Nah, di tahun ketiga kita hampir 100% itu aplikasi pemesanan dari klien itu sudah Android semua, Android dan iOS. Itu sangat cepat tuh di 3 tahun itu. Kemudian biaya produksi harus dikurangi. Biaya sama dengan SDM, waktu dan uang. Ini untuk memangkas biaya produksi, ya ini permasalahan yang besar di dalam software engineering, karena kalau kita pengen cepat ya kita harus nambah tim. Nambah tim itu sama dengan menambah pengeluaran perusahaan, tapi waktu bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan kita pangkas SDM-nya misalkan lebih sedikit, ya uangnya lebih irit, tapi waktu akan semakin panjang. Itu kan permasalahan di software engineering. Nah kemudian diseconomy of scale-nya apa? Biasanya semakin banyak anggota yang dimasukkan ke dalam tim, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk komunikasi dengan si A, si B, si C. Kadang
si A pengen yang kayak gini, si B pengen yang kayak gini, akhirnya mereka terjebak dengan diskusi tersebut, dengan komunikasi tersebut, akhirnya pekerjaannya ya terhambat. Tuh kemudian misalkan kalau kita timnya cuma ada 5 orang misalkan ya, tambah 10 orang ya otomatis kita komunikasi kan harus lebih banyak orang, lebih lama juga, lebih banyak komunikasi juga. Hal ini mengurangi produktivitas programmer. Nah ini diseconomy of scale-nya jelas. Semakin banyak, ya otomatis akan semakin banyak komunikasi juga, semakin banyak timnya. Berikutnya ini saya contohkan. Ini bagaimana evolusi dari si Tokopedia di awal mereka merintis. Ini di tahun pertama mereka membuat Tokopedia itu sebelum dapat investor tuh seperti ini sampelnya. Cukup banget kan. Memang web seperti ini zaman dulu itu ya sudah bagus banget karena memang teknologinya belum secanggih sekarang, belum secepat sekarang. Nah setelah dan dia membuat si Tokopedia ini kalau nggak salah dia menggunakan teknologi yang dia bisa, maksudnya yang si ownernya atau si foundernya bisanya misalkan teknologi A, ya dia menggunakan teknologi A, misalkan Apache server pakai Apache server. Terus misalkan karena dia sudah bisanya cuma membuat web itu menggunakan POL, ya dia menggunakan POL. Di tahun berikutnya setelah dapat investor, nih 2009 sudah mulai berubah seperti ini Tokopedia. Kemudian 2010, 2011, 2012 itu semakin baik, semakin meningkat kan. Nah ini sekarang seperti ini. Sekarang kalau misalkan karena teknologinya sudah sangat baik dan memang trennya sekarang adalah membuka web itu menggunakan mobile, 80% menggunakan mobile device. Jadi hampir semua web mereka ya mau tidak mau harus ikut tren. Dia harus responsif, dia harus mengikuti teknologi si mobile tersebut. Kita bahas sedikit si Tokopedia ini menggunakan apa aja sih? Kita lihat. Ini adalah text analisis. Saya ambil dari web ya. Saya tinggal masukin Tokopedia, nanti keluar langsung seperti ini. Nah, ternyata dianalisis sama si web tersebut, ini adalah text tag ya. Teknologi dari yang digunakan sama si Tokopedia itu seperti ini, lihat. Kalau dulu dia cuma menggunakan POL misalkan, atau menggunakan PHP misalkan, udah aja PHP. Tapi sekarang dia nggak cukup dengan satu teknologi, karena ya usernya kan sudah banyak, sudah jutaan. Pengguna aktifnya sudah jutaan juga. Itu kadang ada beberapa teknologi yang sudah mentok, akhirnya nggak bisa dikembangkan lagi ya, dan membutuhkan bantuan dari teknologi yang lain. Ya seperti inilah, jQuery, React, pakai Nginx, HTML5, MySQL, bahkan database-nya pun nggak satu. Mereka menggunakan MySQL, Postgre, MongoDB, dan lain-lain. Ini teknologinya seperti ini banyak. GoLanguage, dan lain-lain. Ini kita bahas sedikit bagaimana perjalanan Tokopedia dari mulai pertama dia mendirikan bisnis ini, Tokopedia, sampai sekarang boomingnya seperti apa. Ini mereka ketika pertama kali membuat Tokopedia itu arsitekturnya sangat sederhana sekali kan. Dari internet, kemudian menggunakan Apache server, kemudian Oracle server ya. Kemudian karena mungkin di sini masih ada kelemahan, dia tingkatkan lagi lah topologinya atau arsitekturnya jadi seperti ini. Di internet, kemudian Oracle server, kemudian untuk upload gambarnya karena memang mungkin terlalu banyak membutuhkan ini mengganggu web yang ini, akhirnya upload fiturnya atau gambarnya dipisah, jadi beda server. Kemudian ini red static fiturnya, jadi ada untuk gambar yang statik itu disimpan terpisah ya, misalkan ditambah CSS dan JavaScript-nya agar tidak mengganggu dari layanan yang lain. Kemudian karena mungkin tetap belum sempurna atau belum memuaskan, akhirnya pindah ke arsitektur yang ketiga, yaitu network topologi seperti ini. Akhirnya dipisah-pisah lagi. Ini ada Apache server aplikasinya, ada static servernya, ada Postgre-nya sudah mulai dibagi dua, ada master dan slave. Akhirnya
akhirnya dipisah database-nya karena memang sudah nggak kuat untuk menghandle banyak user. Kemudian ada internet, Apache server, ada Postgre master dan Postgre slave. Ini masih belum belum maksimal juga. Akhirnya dia merubah teknologinya ke arsitektur yang keempat, yaitu sudah mulai mengenal Nginx. Nginx menggunakan load balancer ya. Jadi Nginx POL 1 ini misalkan menggunakan Postgre, kemudian Nginx kedua, ketiga, keempat ini sudah mulai menggunakan load balancer supaya ya lebih lebih balance, tidak terpaku dalam satu titik di satu node ya. Kemudian masih belum maksimal juga, dia mengganti arsitekturnya yang kelima juga. Jadi Nginx-nya dibuat lagi, ini ada Postgre master, Postgre slave juga, kemudian ada lagi menggunakan bantuan MongoDB primary, kemudian MongoDB secondary, dan lain-lain. Masih belum puas juga, akhirnya pindah juga ke arsitektur yang keenam, lebih rumit lagi, dan itu akan terus berkembang seperti itu karena kenapa ya? Memang teknologinya berubah-ubah, tergantung juga. Ini salah satu pengalaman saya membuat satu aplikasi yang ini tidak saya duga juga karena saya kira mungkin usernya cuma 1.000 atau ratusan atau ribuan. Ternyata setelah launching aplikasinya itu per bulannya bisa naik 10.000. Itu saya menggunakan mobile, kemudian ada MySQL-nya, ada Firebase dan lain-lain. Akhirnya itu scalingnya terhambat, aplikasinya terhambat karena scalingnya nggak kita duga. Ternyata aplikasinya se-booming itu, akhirnya ya kita harus bergonta-ganti arsitektur. Dari arsitektur A kita coba dengan 10-100 orang, udah stress testing, oke, aman. Ternyata di 1.000, 10.000, 20.000 itu sudah mentok. Kita harus merubah lagi arsitekturnya. Itu sampai sekarang masih belum selesai juga, permasalahan masih tetap ada. Sampai kita harus kita menawarkan arsitekturnya, kita menggunakan AWS misalkan, tapi kita belum sampai kita harus menyarankan menggunakan AWS supaya ya terjamin lah layanannya, karena ini layanannya lumayan fatal karena si membernya adalah member VIP yang berbayar. Jadi kalau misalkan memang mengecewakan, itu akan sangat fatal. Oke, itu sedikit tentang bagaimana histori arsitektur yang digunakan oleh Tokopedia hingga sekarang sempat menjadi marketplace nomor 1 di Indonesia ya, dengan pengguna aktif terbanyak. Kalau sekarang kan sudah kalah sama yang kuning, Shopee ya. Oke, sekarang kita sedikit tentang si komponen base-nya itu apa sih? Rekayasa perangkat lunak berbasis komponen, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah komponen based software engineering. Kan kemarin ada rekayasa perangkat lunak, kemudian ada rekayasa perangkat lunak berbasis service. Nah, ini adalah rekayasa perangkat lunak berbasis komponen. Ini muncul pada akhir tahun 90-an sebagai sebuah pendekatan untuk pengembangan sistem perangkat lunak yang berdasar pada penggunaan kembali komponen perangkat lunak. Kuncinya di sini adalah penggunaan kembali komponen-komponen yang sudah ada. Kemudian fokus dari metode ini adalah mencari komponen atau bagian sistem yang dapat digunakan, kemudian menggabungkannya dengan menggunakan rancangan arsitektur yang jelas. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun sistem dengan cepat, diikuti kualitas yang lebih baik. Kemudian CBSE juga dapat dikenal dengan Component Based Development atau pemrograman berbasis komponen ada, atau COP ya. Component Oriented Programming itu sama-sama aja sih. Ini dari mulai tahun 70 ya, dari mulai pemrograman terstruktur, kemudian ada object oriented. Nah, sekarang tahun 2000-an kita sudah menggunakan component based development, bahkan ya memang tech stack-nya
bermacam-macam. Seperti tadi Tokopedia kan tidak cukup dengan satu bahasa pemrograman, tidak cukup dengan satu database, dan yaitu teknologinya banyak sekali yang digunakan karena setiap teknologi itu kadang dia memiliki batas kemampuannya. Nah, RPLBK ini, rekayasa perangkat lunak berbasis komponen ini, menurut Pressman itu adalah proses yang menekankan perancangan dan pengembangan software dengan menggunakan komponen software yang sudah ada. Sedangkan menurut Clement Saipersky ya, pengembangan perangkat lunak berbasis komponen ini merupakan sebuah model pengembangan yang didasari oleh model object oriented yang mengalami pergeseran paradigma dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Nah, pergeseran tersebut adalah perubahan dari sebuah sistem yang dibangun secara monolitik atau single platform dan sistem yang selalu dibuat dari awal atau dari nol ya, menjadi sebuah komponen yang siap pakai. Platform independen yang memungkinkan adanya komunikasi antar objek dan tidak perlu selalu dibuat dari awal ya. Nah, ini jelas menurut si Clemens ini ya. Ini ada sebuah pergeseran paradigma dari yang tadinya PBO, kita sudah mulai ke orientasi komponen. Jadi kita sebenarnya di dalamnya ada PBO juga, ada objek juga, cuman objeknya kita buat lagi menjadi sebuah komponen, akhirnya komponennya bisa dipakai kemana-mana. Contoh misalkan saya mau buat login lah, aplikasi login, ternyata aplikasi sudah ada, ya kita gunakan yang sudah ada saja. Karena tadinya sudah diciptakan memang untuk seperti ini, jadi loginnya saya mau seperti ini. Ketika ada level yang lain mau menggunakan login yang sama, ternyata bisa, kita tinggal tambahin levelnya dan lain-lain. Nah, secara singkat, pengembangan perangkat lunak berbasis komponen ini sangat memperhatikan aspek reusability dari sebuah komponen. Ya. Tingkat reusability yang tinggi menjadi syarat mutlak untuk membuat sebuah komponen. Jadi, ini syaratnya adalah komponennya itu harus bisa digunakan oleh komponen yang lain atau bisa saling berhubungan. Komponen adalah sebuah bagian dari sistem yang dapat tergantikan selama interface pada komponen hanya menjelaskan layanan yang disediakan oleh komponen tersebut, bukan implementasinya ya. Nah, sedangkan implementasi fisik sebuah komponen ini tersembunyi bagi para penggunanya, karena komponen hanya diakses melalui interface-nya. Karenanya, tingkah laku yang dipresentasikan oleh interface sebuah komponen harus didefinisikan dengan jelas. Masih merealisasikan interface yang sama. Contoh misalkan kita nggak tahu nih, karena kita sudah mengakses interface untuk Tokopedia, kita nggak tahu teks di belakangnya seperti apa kan. Itu message notification-nya, message broker, kemudian server dan lain-lainnya kita nggak tahu. Di belakangnya ada beberapa database, ada teks di BMS-nya menggunakan apa kita nggak tahu, atau ada beberapa di BMS kita pun nggak tahu. Yang penting yang kita akses adalah halaman Tokopedia-nya dan kita bertransaksi dengan nyaman, bisa transaksi dengan cepat. Nah, itu memang tujuannya adalah seperti itu. Nah, tujuan dari RPLBK ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem yang besar dengan menggabungkan komponen-komponen yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga dapat mengurangi waktu, biaya, dan pengembangan suatu perangkat lunak. Nah, si rekayasa perangkat lunak ini kan memang diciptakan untuk itu juga, tapi ternyata tidak cukup itu. Agar lebih efisien lagi, lebih cepat lagi waktunya dan biayanya lebih rendah lagi, kita menggunakan ini RPLBK, rekayasa perangkat lunak berbasis komponen. Jadi komponen yang sudah dibuat sebelumnya kita gunakan lagi ketika kita akan membuat sistem yang lebih besar atau mau scale up misalkan ya kita gunakan lagi yang sudah ada. Komponen itu apa? Komponen itu adalah komponen software adalah unit komposisi yang memiliki interface standar dan ketergantungan konteks.
Kemudian komponen software dapat diimplementasi secara independen dan dapat pula digunakan oleh pihak lain untuk membangun software. Ini menurut Clement Skypersky ya. Tahun 97. Kemudian komponen software adalah unit yang bisa diimplementasikan secara mandiri atau bebas. Tidak tergantung pada komponen yang lain. Contoh, dalam Tokopedia, maaf ya, saya bukan endorse, tapi memang ini saya buat satu contoh aja, saya ambil random, ternyata yang ambil sampelnya adalah Tokopedia. Nah, dalam Tokopedia kan itu sebenarnya ada beberapa komponen yang memang tidak saling berhubungan. Atau kalau misalkan salah satu komponen error, yang lainnya nggak bakalan ikut error. Karena itu mereka sudah menggunakan microservice, misalkan sudah menggunakan modular programmingnya ya, misalkan karena misalkan ada beberapa komponen chat, misalkan error, ya komponen untuk payment dan lain-lainnya, payment gateway dan lainnya itu nggak berubah, nggak ikut error ya. Itu karena komponennya mereka independen, mandiri dan bebas. RPLBK ini sebagai solusinya di mana? Jadi contoh, kita punya beberapa komponen nih, komponennya ada yang biru, hijau, kuning, orange. Ini mau kita buat seperti ini, mau buat seperti ini pun bisa. Karena komponennya sama sebenarnya. Kita membuat aplikasi mau seperti Tokopedia. Tiba-tiba berikutnya mau bikin aplikasi seperti apa misalkan. Karena komponennya sudah diciptakan seperti ini, yaitu akan bisa digunakan. Oke, kita lanjutkan. Sistem seharusnya dibangun berdasarkan komponen yang sudah ada. Ini supaya efisien tadi. Menghemat waktu dan menghemat biaya. Kemudian komponen bersifat mandiri sehingga tidak mengintervensi operasi yang lain. Contoh yang tadi, kalau misalkan keranjangnya error atau salah satu produk error, ya produk lain jangan ikut-ikutan, atau layanan-layanan lain jangan ikut-ikutan. Misalkan yang tadi ya, produknya error, chatnya error, tapi payment gateway atau kita mau bayar belanjaan ya tetap jalan. Kemudian komponen berkomunikasi melalui interface yang sudah didefinisikan dengan baik. Apabila interface dipelihara, komponen tersebut dapat digantikan oleh komponen yang lainnya yang menyediakan. Apabila interface dipelihara, komponen tersebut dapat digantikan oleh komponen yang lainnya yang menyediakan fungsionalitas tambahan atau yang ditingkatkan. Jadi misalkan gini, misalkan interface A dia bisa create, read, update. Ternyata berikutnya saya pengen si interface itu bisa delete. Itu tetap bisa digantikan oleh interface yang lainnya, komponen yang lainnya maksudnya ya, agar bisa ditingkatkan atau mendapat diupdate ya komponennya. Kemudian infrastruktur komponen ini menawarkan berbagai layanan standar yang dapat digunakan dalam sistem aplikasi. Hal ini mengurangi jumlah kode baru yang harus digunakan. Ini supaya tidak mengulang-ulang kode yang sama atau ada beberapa kode yang ditambahkan terus menerus ya, akhirnya semakin banyak. Tapi dengan menggunakan komponen yang bisa digunakan berkali-kali atau digunakan terus menerus, ya ini akan lebih efisien. Apa yang bisa dilakukan terhadap komponen? Yaitu replacing, mengganti suatu bagian dengan yang baru. Kemudian mengextend, mengembangkan atau menggabungkan komponen. Kemudian trading, menjual komponen ke pihak lain yang membutuhkan. Kemudian reuse, menggunakan ulang komponen yang terdapat pada sistem yang lain. Contoh, saya mau mengambil, ini ada beberapa ya. Ada beberapa yang suka ngulik. Maksudnya yang suka ngulik gimana ya? Ada sih orang-orang underground yang mereka bisa sebenarnya tidak merugikan. Contoh, ada bonus-bonus atau ada free ongkir yang ada di Tokopedia, misalkan itu bisa digunakan oleh sistem yang lain dengan cara misalkan melewati jalan belakang atau API-nya kita tembak supaya kita mendapatkan gratis ongkir terus menerus misalkan. Atau misalkan di Tokopedia itu ada ada promo misalkan bahwa pulsa yang 10.000 ya, yang 10.000 itu jadi 9.000, itu orang-orang nembak ke API itu sampai akhirnya ya si pulsanya itu bisa kita
ambil, tapi ya nggak masalah kan, sebenarnya kita beli sama ke Tokopedia juga. Jadi komponennya bisa digunakan oleh komponen yang lain dari sistem yang lain. Trading bisa kita jual. Contoh, saya sudah punya aplikasi misalkan untuk bridging dari aplikasi pajak A ke bank A ke bank B misalkan. Dari aplikasi pajak ke bank. Akhirnya kita bisa jual tuh sistemnya. Sehingga kalau ada aplikasi ada software developer yang lainnya membutuhkan komponen yang sama, kita tinggal jual aja nih, dipakai aja punya saya. Tinggal beli. Nggak usah buat dari awal, capek misalkan. Itu seperti itu. Salah satu sampelnya adalah bagaimana ini ya, how to make a burger. Burger, kita buat burger itu ya dari dagingnya, ada telurnya, ada bumbu-bumbu dan lain-lainnya sampai jadi seperti ini. Belum jadi burger karena belum ada rotinya. Kemudian ada apa itu sayurannya itu ini sampelnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan komponen seperti ini, bagaimana jika kita membuat burger itu di supermarket? Supermarket sudah ada semuanya kan, komponennya, sayurannya ada, dagingnya ada, rotinya ada, mayonesnya ada, sausnya ada. Nah itulah komponen. Si saus ini sebenarnya kan nggak harus dipakai sama burger aja. Sausnya bisa dipakai misalkan untuk sosis, untuk apa, itu komponen. Nah inilah kumpulan dari komponennya itu adalah si supermarket ini. Sayurannya nggak harus buat burger, sayurnya bisa buat dipasak atau untuk komponen-komponen lain. Dagingnya pun sama, bisa dipasak menjadi rendang atau jadi apa, nggak harus jadi burger kan. Nah itulah analogi dari sebuah komponen itu seperti itu. Jadi kita komponennya bisa di-reusable, bisa digunakan untuk apa saja. Contohnya, ini tanpa RPL BK. Buatkan saya aplikasi penjualan nggak pakai lama. Ini di jam 8 kita bikin modul login, modul transaksi, bikin modul inventory, kemudian chart. Akhirnya beresnya lama. Dan si klien mereka sudah terlalu bosan menunggu terlalu lama membuat si softwarenya. Nah, kita bandingkan dengan menggunakan RPLBK ini. Ketika dia klien membutuhkan aplikasi penjualan, dia pesan ke temennya, lo punya modul login nggak? Ada, gue beli. Lo punya chartnya? Ada. Lo punya bridging nggak buat bank, buat payment gateway dan lain? Ada. Kita pasang-pasang, akhirnya ini lebih cepat pembuatannya kalau kita menggunakan komponen-komponen yang sudah ada. Kemudian tinjauan dari bisnisnya RPLBK itu ya meningkatkan produktivitas, meningkatkan banyak software dengan result yang kecil dan menyusun software dari komponen-komponen yang dibuat oleh pihak lain. Contohnya tadi ya salah satunya. Kemudian independen dari segi waktu, kemudian mengurangi biaya pengembangan dan perawatan, karena biasanya perawatan di handle juga sama developer sebelumnya. Misalkan saya membeli nih aplikasi untuk buat chatbot ya, untuk chatnya kita pasang di aplikasi kita, ya si chatbotnya pemeliharanya ya si developernya, bukan kita kan. Kemudian membatasi tenaga manusia dengan cara menggunakan solusi yang sudah ada daripada membuat yang baru. Kemudian meningkatkan kualitas, misalkan sudah terdapat sekumpulan komponen dengan kualitas tinggi. Penyusunan komponen-komponen ini akan menghasilkan sistem yang berkualitas pula. Biaya untuk menyediakan komponen berkualitas sebanding dengan penggunaannya yang berkali-kali. Kita bisa membuat aplikasi yang misalkan bisa lebih murah, cuman ya nggak bisa dipakai berulang kali, atau tidak bisa ketika ada perubahan lebih cepat itu dia tidak bisa mengimbangi misalkan. Itu kan malah keluar biaya yang berulang-ulang. Penggunanya berulang-ulang menyebabkan kecenderungan untuk mencari dan mengurangi error. Karena penggunanya terus-menerus, akhirnya si komponen tersebut akan semakin sempurna. Kemudian meningkatkan kecepatan produksi, karena jika komponen membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada pada saat membuat komponen. Jadi kita membuat yang sudah ada jadi lebih cepat. Sistem dapat dibuat dengan lebih cepat. Nah, saya pernah membaca salah satu sejarah sebuah marketplace. Jadi dia
tidak membuat dari nol karena memang yang ya itu tadi saya bilang RPL itu ya harus momennya harus pas karena waktu itu momennya memang lagi boomingnya marketplace ya. Akhirnya ada salah satu perusahaan mereka tidak membuat dari nol, mereka beli ya. Beli misalkan sekian miliar shortcode-nya, kita langsung pasang, kita running langsung jalan. Sudah jalan, kita bangun sedikit-sedikit. Itu karena tidak mau kehilangan momen yang tadi karena momennya lagi booming marketplace belanja online, akhirnya dia kalau harus ngedevelop dari nol lama misalkan harus butuh waktu 6 bulan atau 1 tahun. Akhirnya udahlah beli yang sudah ada, kita beli, kita pasang. Setelah itu baru kita maintenance sedikit-sedikit. Kita migrasi dari yang tadinya buatan punya orang, akhirnya buatan punya kita. Akhirnya ya bisa kita kendalikan alur bisnis dan lain-lainnya. Oke, sekian dulu di pertemuan pertama. Ini adalah pengantar dari rekayasa perangkat lunak berbasis komponen. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dasarnya ya. Jadi ini masih salah satu bagian dari rekayasa perangkat lunak, cuman lebih ke komponennya ya. Baik, sekian dulu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.